Halo Sobat BKI semua dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Agnes di Wind Ocean Podcast. Nah sore ini lagi-lagi kita ketemu sama narasumber kita yang amazing nih. Halo Mas Afif. Halo Mbak Agnes. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Mas Afif, mungkin mitra BKI yang selalu ngikutin Wind Ocean Podcast BKI itu udah tahu nih wajah Mas Afif karena sebelumnya udah sempet jadi host kan. Nah, begitulah. tapi nggak salah dong kalau bisa kenalan lagi. Boleh dong Mas? Atau jangan-jangan dulu saya belum kenalan kali ya. Jadi lupa gitu ya. Iya. Mungkin boleh ya Mas kenalan lagi sekarang, kita refresh nih biar tahu Mas Afif nih siapa sih, terus ada dari divisi mana dan mungkin kesehariannya bagaimana. Baik. Jadi nama saya Afif Amrullah dari divisi statutoria BKI. Jadi saya di BKI saat ini menjadi senior surveyor atau senior engineer di divisi statutoria di bagian operasi. Oke. Begitu, Mbak. Nah, Mas Afif, kira-kira Mas Afif sudah tahu belum sore ini kita bakal ngomongin apa? Ada clue mungkin? Ya, kalau di skripnya sih sudah ada ya. Jadi aku spill aja langsung ya. Boleh. Jadi nggak apa-apa, ini porsi aku Mas soalnya. Oh iya. Oke, jadi mitra BKI semuanya pada sore hari ini kita akan membicarakan tentang yang masih hangat. Oke. Meeting AIMO Juni lalu terkait MSC 107. Nah, berhubung kita lagi berbicara tentang AIMO nih, seperti yang kita tahu ya, kalau AIMO itu kan adalah organisasi khusus di bawah PBB yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan pencemaran laut dan udara dari aktivitas kapal. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas juga nih Mas Afif kebetulan di Windy Ocean Podcast sebelumnya. Mungkin mitra BKI boleh refresh, lihat lagi di YouTube BKI untuk YouTube yang membahas tentang amandemen AIMO sebelumnya ya. Nah, Mas Afif, di situ dijelaskan bahwa AIMO sering mengadakan pertemuan untuk membahas regulasi kapal. Nah, apa yang mendasari dilaksanakannya pembahasan sidang kali ini nih tentang si MSC 107? Baik, ini kayaknya Mbak Agnes nih udah hafal ya, udah konversan gitu loh sama AIMO dan segala macamnya ya. Kayaknya emang menyimak betul nih sesi sama Mas Wawan yang sebelumnya ya kan. Harus. Iya, jadi dalam setiap tahunnya AIMO itu sudah mengeluarkan agenda jadwal sidang untuk setiap komite maupun subkomitenya. Siapapun akan bisa melihat melalui websitenya apa saja yang akan dibahas dan agendanya apa saja. Sudah terjadwal gitu ya Mas? Iya, sudah terjadwal dan bisa diakses secara publik. Nah, khusus untuk MSC 107 itu artinya sesi ke 107. Oh, jadi 107 itu sesinya? Iya, jadi Maritime Safety Committee atau MSC ini sudah bersidang ke 107 kali. Maritime Safety Committee, Iya. MSC 107. Betul. Oke. Aja sih singkatan ya sebenarnya. Iya. Dan apa sih yang dibahas? Jadi AIMO ini juga menetapkan apa-apa saja yang menjadi pokok bahasan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Terus kemudian ketika ada masukan dari negara-negara anggota AIMO terkait isu-isu apa saja yang perlu diperhatikan atau ada regulasi apa yang perlu di amandemen dan segala macam, nah itu akan dimasukkan ke situ dalam agenda meeting tersebut. Iya, jadi khusus untuk MSC 107 ini sebenarnya ini juga jadi sesi untuk ngetok atau untuk mengadopsi amandemen-amandemen yang sudah dibahas sejak beberapa sidang subkomite ataupun komite sebelumnya. Begitu. Kalau salah satunya ada onboard lifting appliances. Jadi sederhananya ini adalah alat angkat dan angkut, crane ya, yang ada di atas kapal. Yang sebelumnya itu belum diatur di SOLAS. Nah, sekarang amandemennya sudah jadi dan amandemennya sekarang diadopsi. Pada saat meeting yang kemarin itu yang baru banget. Oke, tadi kan Mas Afif sempat menyebutkan terkait poin-poin atau pembahasan utama diadakan pertemuan atau meeting MSC 107 kali ini. Nah, kalau boleh tahu apa saja poin-poin serta pembahasan utama diadakannya selain yang tadi Mas Afif sebutkan? Mungkin ada lagi yang lain. Oke, selain itu, jadi untuk life saving appliances, kalau kita tahu Skoci ya, lifeboat, jadi perahu penyelamat ya. Jenis-jenis lifeboat itu ada 3 jenis. Tipe yang terbuka, yang kayak perahu ya pakai dayung. Kemudian totally enclosed berarti tertutup sempurna. Kalau pintunya ditutup ya sudah dia kedap. Kemudian ada partially enclosed.
Di kapal penumpang, kalau kita lihat kapal-kapal Pelni itu ada lifeboat juga, itu jenisnya partially enclosed. Partially enclosed itu Sebagian aja tertutupnya. pintunya itu dari terpal yang digulung aja. Oh gitu. Ketika totally enclosed, pintunya itu juga sama materialnya dengan lambung lifeboatnya tadi. Nah, aturan yang baru tentang lifeboat ini yang diketok di MSC 107 itu salah satunya lifeboat yang jenisnya totally enclosed, tertutup sempurna itu akan diwajibkan mempunyai mechanical ventilation. Karena ada case di tahun 2000-an awal ada kejadian kecelakaan, kemudian kru kapal berhasil menyelamatkan diri, tapi mereka mengeluhkan sesak nafas karena totally enclosed, jadi akumulasi CO2 di dalam lifeboat tadi itu jadi membahayakan mereka. Jadi misalnya ada kejadian kecelakaan, kru bisa menyelamatkan diri, tapi jangan-jangan nanti akan ada bahaya, yaitu susah bernafas gitu loh. Padahal tujuannya menyelamatkan diri begitu. Benar. Nah, kemudian aturan ini mulai dibahas sejak, kalau saya tidak salah, di subkomite SSE Ship Safety Ship System and Equipment di tahun 2017-an. 2017 ya, itu sekitar 6 tahun yang lalu ya. Iya, itu sudah mulai dibahas apa saja kriterianya, dan setiap sidang itu akan terus dilanjutkan pembahasannya sampai sekarang terjadi. Selain itu ada zat perfluorooktan sulfonic acid, saya nggak hafal. Oke. Dilarang untuk jadi medium yang digunakan dalam fire extinguishing system. Jadi kalau alat pemadam api APAR ada isinya foam, CO2, kemudian air. Nah, ini salah satu jenis chemical di dalam APAR tadi, dan ini sudah dilarang karena ada bahaya dan dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari penggunaan ini. Dan selain itu ada juga yang lagi tanda kutip mungkin trending topik ya, tentang maritime autonomous surface ships, atau sekarang banyak dikenal dengan autonomous ships, seperti itu, Mbak. Oke, kalau tadi aku simak yang Mas Afif sampaikan, ternyata tuh sepenting itu ya, maksudnya tentang keselamatan pada kapal seperti itu, sebagaimana yang dibahas pada meeting yang paling baru. Nah, kira-kira apa hal yang latar belakangi pembahasan tersebut sehingga begitu penting, Mas, untuk dibahas? Oke, selain dari amandemen-amandemen yang sudah diadopsi tadi, perkembangan yang baru sekarang yang sedang dibahas itu tentang autonomous ships ya. Autonomous ships ini saat ini baru dimulai untuk membahas code-nya. Jadi kalau kita tahu ada convention, ada code, kemudian ada guidelines, ada circular dan segala macam tingkatan dari jenis instrumen AIMO. Nah, pembahasan tentang autonomous ships ini sudah dimulai sekitar mungkin 5 tahunan yang lalu ya di AIMO ya, melalui MSC 101 atau 102 kalau nggak salah, itu sudah mulai mengerucut, dan dimulainya di MSC 107 ini di sini sudah mulai dibuat working group untuk membahas draft code-nya. Oke, tentang si autonomous ship ini. Iya, jadi mungkin kalau bisa diibaratkan draft peraturan menterinya gitu ya, itu sekarang sedang dibahas. Oke, sebelum nanti lagi dibuat gitu ya. Ya, draftnya sudah ada, diusulkan oleh negara-negara anggota AIMO, bekerja bersama-sama, mulai dibentuk, dibahas di working group ini. Nanti selanjutnya setelah working group kemarin di MSC 107 itu pembahasannya akan dilanjutkan di correspondence group. Correspondence group itu mungkin bekerjanya online ya, jadi via mailing list lah semacam itu. Kemudian nanti ketemu lagi di MSC 108, dibahas lagi di working group lagi, dan terus. Oke, 108 itu tahun depan atau 108 akhir tahun ini? Tetap tahun ini ya? Akhir tahun ini, kayaknya tahun ini ada 2. Tapi nanti kita cek lagi ya, bisa dilihat ya. Siap. Baik, Mas Afif, berbicara mengenai keselamatan nih, kita sempat dengar bahwa ada isu yang menyebutkan bahwa akan ada regulasi mengenai autonomous ship, sebagaimana tadi Mas Afif sebutkan, atau bisa kita sebut dengan MASS ya, kalau nggak salah. Nah, mungkin Mas Afif boleh jelaskan sedikit yang mengenai MASS itu apa sih dan bagaimana? Jadi
sederhananya itu autonomous ships atau kapal tanpa awak ya. Tapi sebenarnya tidak serta-merta tanpa awak. Kalau di industri darat, jadi mungkin di sesi-sesi sebelumnya ya, waktu itu bersama Mas Henry, kita membahas autonomous ships. Di situ ada degree of autonomy atau derajat otomatisasi. Derajat paling tinggi dari autonomous ships itu memang tanpa awak, dan derajat paling rendah itu ada beberapa fungsi untuk pengambilan keputusan oleh awak di atas kapal dibantu oleh sistem atau decision support system. Jadi remote ya Mas itu berarti? Bisa berupa sensor dan berupa gambar visual atau alarm. Jadi misalnya nih, kalau kita bisa kasih perumpamaan, sudah mulai banyak mobil sekarang yang dilengkapi view 360, kemudian betul. Cruise control, kemudian adaptive cruise control. Terus ketika berpindah lajur, kalau kita nggak nyalakan lampu sen, dia akan kasih reminder. Oh iya, sensornya gitu ya. Sensor seperti itu termasuk derajat otomasi. Studinya sendiri juga ada yang membandingkan bagaimana penerapan atau standar yang digunakan otomasi kendaraan darat yang nanti dibandingkan dengan penerapannya di laut. Jadi sebenarnya di kapal sendiri juga sudah mulai ada beberapa perusahaan yang membuat sistem yang menghubungkan sensor-sensor yang dipasang di sekeliling kapal sesuai peruntukannya, dihubungkan dengan alat navigasi kapal. Jadi kalau tadi misalnya ada fitur kamera 360 ya, itu kalau dalam mobil ya. Kalau dalam mobil, nah di kapal juga bisa ditempatkan sensor-sensor serupa untuk melihat misalnya apakah nanti ada objek-objek terapung lain yang perlu dihindari. Oh, berarti objek ya Mas? Soalnya kan kalau mobil kan berarti antara mobil satu dan mobil lainnya ya. Nah, aku juga penasaran nih, kenapa kalau di laut apa gitu yang dihindari gitu dari fungsi sensor tersebut gitu? Di laut sebenarnya yang sekarang ya, setiap kapal sudah sesuai dengan ukurannya sudah diwajibkan untuk dilengkapi alat-alat tertentu untuk identifikasi, seperti misalnya AIS, Automated Identification System, yang itu nanti akan terlihat di kapal-kapal lain yang bernavigasi di sekitar situ. Jadi dari situ sebenarnya kapal sudah bisa melihat. Tapi kan di laut itu nggak hanya kapal. Nah, ya itu sih. Bisa jadi ada suar, bisa jadi ada benda-benda terapung, atau bisa jadi ada kedalaman yang tiba-tiba berubah yang kita tidak tahu, atau mungkin peta masih belum terupdate. Nah, itu semua masih sangat terbuka gitu untuk eksplorasi. Beda dengan di jalan. Kalau di darat, line-nya itu sudah clear jalan. Betul. Oh iya, benar sih. Ya, kalau kita nggak tahu jalurnya ya. Iya, seperti itu. Yang bisa dilakukan saat ini di kapal juga sudah ada perangkat heading or track control system. Jadi ketika arah haluan kapal sudah di set sekian derajat, dengan bantuan GPS dia akan mengarahkan kapal ke garis tujuannya. Kalau dia sudah menyimpang dikit, dia mulai kembalikan lagi. Gitu ya? Iya, seperti autopilot yang di pesawat juga. Benar. Akan ada banyak instrumen yang kemudian nanti bisa dihubungkan dengan perangkat navigasi di kapal, sehingga kapal nanti bisa mencapai satu derajat otonomi yang diperlukan, dan itu masih belum ada aturannya. Kalau misalnya berbicara soal aturan nih Mas, mungkin berdasarkan hasil sidang dari IMO MSC 107 kemarin, mungkin regulasi atau hasil sidang mengenai kapal si MASS ini tuh apa? Atau mungkin sudah ada regulasi yang menetapkan kapal tersebut bisa beroperasi sepenuhnya di seluruh dunia. Ya, karena kalau kita dengar-dengar udah udah rampung banget gitu ya. Nah, jadi sebenarnya banyak juga badan-badan klasifikasi yang sudah
menerbitkan guidelines tentang autonomous ships ini. Tapi dari AIMO sendiri belum ada. Jadi istilahnya ketika aturan dari negara belum ada, sedangkan jurisdiksi itu adalah milik negara, maka perlu diadakan aturan tersebut. Jadi kalau dulu transaksi elektronik itu masih sudah bisa dilakukan, belum ada aturannya, akhirnya dibuatlah undang-undang ITE untuk memfasilitasi transaksi jual beli melalui platform elektronik. Nah, kapal juga begitu, ketika yang otonomus ini masih belum ada aturannya, maka negara-negara anggota AIMO ini memulai pembahasannya supaya nanti aturan yang bisa diratifikasi oleh negara-negara anggota AIMO itu sudah bisa tersedia. Lantas nanti apakah ketika aturan itu sudah ada, kapal itu sudah bisa beroperasi, kembali lagi menurut saya nanti akan kembali ke mekanisme pasar. Artinya ketika pemilik kapal masih memandang bahwa operasional kapal dengan menggunakan ABK masih lebih visible atau masih lebih efisien daripada pengadaan kapal otonomus, mungkin akan tetap dipilih kapal-kapal yang saat ini. Oh iya benar-benar. Jadi sebenarnya untuk saat ini belum suatu keharusan gitu ya Mas ya? Atau memang pada dasarnya itu bukan suatu keharusan? Ya, ini bukan suatu keharusan, semuanya akan mengikuti mekanisme pasar, supply and demand. Apakah ini akan menjadi green? Yes, to some degree ya, akan mengarah ke green economy, tapi kembali lagi semuanya tergantung pelaku bisnis, bagaimana mereka memandang ini, apakah menguntungkan atau tidak. Tetap balik lagi ya, beneficial atau tidak. Tapi tentunya dari sisi keselamatan, kalau tidak ada orang di atas kapal, berarti tidak membahayakan untuk iya, betul sih. Untuk manusia. Benar. Tapi kembali lagi, ketika tidak ada orang di atas kapal, sistem yang ada harus bisa dipastikan untuk membuat navigasi kapal itu aman dari tempat berangkat sampai tempat tujuan. Karena kalau tidak aman bisa menimbulkan dampak lingkungan. Kecelakaan mungkin nggak ada manusia, tapi juga itu akan mengotori lingkungan. Betul. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, mungkin jejak karbon kali ya Mas ya? Betul. Kurang lebih kayak gitu ya. Baik, Mas Afif, kalau tadi kita simak, berarti untuk regulasi dari autonomous ship ini kan tadi belum menjadi suatu keharusan ya, atau mungkin bisa kita sebut bersifatnya itu masih non mandatory, atau mungkin regulasi ini masih bersifat sunnah gitu ya, sederhananya seperti itu. Nah, jadi beberapa negara masih belum diwajibkan untuk menerapkan regulasi ini. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, kembali lagi di sini regulasinya masih dibahas ya, jadi masih belum diterapkan, sehingga ini masih akan menjadi diskusi. Timelinenya saya lupa, kalau nggak salah sampai 2026. 2026 berarti masih ada 3 tahun lagi kurang lebih ya untuk waktu pembahasan. Dan setelah 2026 masih ada ruang lagi untuk adopsi amandemen tersebut. Jadi ya? masih agak panjang, tapi sebenarnya ketiga tahun itu bukan waktu yang lama. Dan kembali lagi, ketika sudah ada aturan itu, maka konsepnya adalah jika ada shipbuilding ya, atau pembuat kapal atau pemilik kapal ya yang ingin menggunakan kapal tanpa awak, maka untuk bisa mendapatkan izin dari suatu negara bendera untuk beroperasi, maka negara tersebut bisa menggunakan aturan ini, maskot ini sebagai dasar untuk melakukan sertifikasi atau melakukan pemeriksaan. Jadi kembali lagi, ketika regulasi ini sudah ada, bukan berarti serta-merta kapal semuanya akan otonomus. Belum tentu ya. Belum tentu. Intinya ketika ada produsen yang mau membuat kapal dengan teknologi seperti itu, perangkat hukumnya sudah ada. Menurut Mas Afif nih, kira-kira dengan situasi saat ini, apabila nantinya si regulasi terkait autonomous ship ini sudah diberlakukan beberapa tahun ke depan mungkin ya, bagaimana nanti penerapannya di Indonesia? Ya, kalau yang saya lihat mungkin masih lebih banyak dominan ya
kapal dengan awak ya, daripada tanpa awak. Apa mungkin yang menjadi alasannya apa? Keselamatan atau apa, kurang yakin gitu mungkin dengan teknologi tersebut atau bagaimana? Kita perlu lihat investment cost-nya dulu. Apakah cost, ya? Iya, apakah biaya investasinya itu make sense untuk pemilik kapal di Indonesia. Kemudian kita juga salah satu produsen pelaut juga. Oh iya benar juga sih, betul. Jadi betul. Ketika pelaut tidak lagi digunakan di atas kapal, maka ya sebenarnya tetap ada potensi ya. Artinya dengan adanya maskot ini di salah satu sectionnya dalam draft code-nya ini adanya remote control operator. Artinya ini jadi peluang baru bagi sekolah pelayaran di Indonesia jika bisa memberikan kompetensi pelaut-pelaut untuk menjadi remote control operator. Tapi kembali lagi, kompetensi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kapal MAS ini, autonomous ships ini juga masih belum mulai dibahas di IMO, karena beberapa negara berpendapat bahwa barang MES ini masih belum jelas. Oh iya benar juga. Ketika barangnya belum jelas, bagaimana kita bisa menetapkan standar kompetensi untuk mengendalikan barang itu? Seperti apalagi itu. mulai ngikutin gitu ya. Iya. Karena sementara barang aja belum jelas. Iya, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira nih menurut Mas Afif ya, apa yang harus disiapkan untuk pelaku dunia maritim di Indonesia apabila si autonomous ship atau MASS ini sudah diberlakukan di Indonesia? Perangkat terkait yang dibutuhkan untuk keamanan navigasi dari kapal-kapal ini itu yang perlu ditelusuri dulu, apa saja yang dibutuhkan sehingga itu bisa disiapkan terlebih dahulu, terutama untuk navigasi, penghindaran terhadap tuburkan atau kalau bahasa STCW-nya collision avoidance. Karena di kapal kan mungkin kalau kita ngelihat di sini misalnya dari Tanjung Priok ini ya ke sana kelihatan kayak luas sekali ya, jadi nggak mungkin lah kapal tabrakan. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya nggak seperti itu. Iya, jadi aspek itu mungkin yang perlu dilihat terlebih dahulu. Dan kalau tentang itu apa saja yang perlu dipersiapkan, saya yakin dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden ya. Pada satu kesempatan Bapak Jokowi pernah menyampaikan harusnya Industrial Revolution 4.0 itu akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan daripada menghilangkan lapangan pekerjaan yang ada. Titik terang dong ya. Iya, jadi artinya mungkin ada beberapa yang shifting, tapi sebenarnya itu akan membuat lapangan kerja baru. Yang pastinya nantinya menguntungkan juga untuk para pencari kerja gitu ya Mas ya. Iya, stakeholder yang terlibat harusnya akan mempunyai melihat lebih banyak peluang. Jadi saya yakin ya perkembangan teknologi ini harusnya bisa membuka lapangan kerja lebih banyak. Ya, seiring berjalannya waktu gitu. Betul. Mereka berdampingan gitu ya Mas ya. Betul. Oke Mas Afif, itu tadi pembahasan kita mengenai sidang IMO MSC 107 yang ternyata menarik juga untuk dibahas, walaupun memang timelinenya masih panjang ya Mas ya tentang si MSS atau autonomous ship ini. Terima kasih Mas Afif sudah menyempatkan waktunya pada Windowship Podcast edisi kali ini. Dan untuk Sobat BKI, sampai berjumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah!